Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alamsyah dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang rincian analisis biaya manfaat pada studi kasus perencanaan sistem informasi pendokumentasian sumber minyak pada PT Pertamina Field Pendopo dan pembahasan rincian analisis biaya manfaat pada studi kasus latihan yang telah diberikan pada e-learning. Berikut adalah videonya. Baik, penjelasan tentang rincian anggaran rincian analisis biaya manfaat pada studi kasus latihan. Diketahui rincian anggaran biayanya adalah sebagai berikut untuk pengembangan sistem informasinya. Adapun rincian biaya dengan total 33 juta pada tahun 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut: 2.550.000, 2.550.000, 2.900.000, 2.900.000. Kemudian ada pula rincian manfaat dengan total wujud adalah sebagai berikut: pada tahun pertama itu 19 juta, kemudian tahun kedua 18.500.000, tahun ketiga 21.500.000, tahun keempat 21.500.000. Kemudian ada pun total tak wujud dengan total biaya adalah sebagai berikut: 5.500.000, kemudian 9 juta pada tahun kedua, tahun ketiga 9.500.000, tahun keempat 10 juta. Kemudian apabila ditotalkan dari total manfaatnya adalah 24.500.000 untuk tahun pertama, kemudian tahun kedua 27.500.000, kemudian tahun ketiga 31 juta, tahun keempat 31.500.000. Adapun proceed atau selisih total manfaat dan total biaya, yaitu tahun pertama itu 21.950.000, 24.950.000 tahun kedua, tahun ketiga 28.100.000, tahun keempat 28.600.000. Adapun pertanyaannya itu nilai payback period, kemudian nilai return of investment ROI, nilai net present value atau NPV dengan tingkat suku bunga diskonto 10%, dan nilai internal rate return atau IRR. Kemudian kesimpulan dari nilai-nilai yang diperoleh pada metode analisis biaya. Kemudian analisis payback period adalah sebagai berikut: total wujud tahun 1 itu 19 juta, total tak wujud tahun 1 itu 5.500.000, total manfaat tahun 1 penjumlahan dari total wujud dan total tak wujud yaitu 24.500.000. Kemudian total biaya pada tahun 1 adalah 2.550.000 yang menghasilkan profit pada tahun 1 total manfaat dikurangi total biaya itu 21.950.000. Nah, kemudian total wujud tahun 2 yang menilai 18.500.000. Kemudian total tak wujud tahun 2 itu 9 juta. Total manfaatnya yang dijumlahkan dari total wujud dan total tak wujud itu 27.500.000. Nah, adapun total biaya tahun 2 berjumlah 2.550.000 dengan profit pada tahun 2 itu 24.950.000. Jadi total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 itu 10.200.000, kemudian total biaya proyek sistem pada tahun 0 itu 22.800.000, dijumlahkan menjadi 33 juta. Adapun profit pada tahun 1 total manfaat kurang total biaya yang berjumlah 21.950.000. Jadi 33 juta dikurangi 21.950.000 itu menghasilkan 11.050.000 adalah sisa biaya sistem pada tahun 1. Jadi untuk menghitung paybacknya itu sisa 11.050.000 dibagi dengan 24.950.000 dikali 1 tahun yang menghasilkan 0,45 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun ke-1 yaitu 1,45 tahun, yang dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau BP break even point pada waktu 1,45 tahun, yang berarti pada tahun kedua perusahaan dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian adapun analisa return on investment atau ROI, ya, dengan metode ini maka
persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun rincian biayanya adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 itu berjumlah 33 juta, kemudian biaya operasi dan perawatan sistem tahun 1 22.550, tahun 2 itu sama, kemudian biaya operasi dan perawatan sistem tahun 3 dan 4 adalah sebagai berikut, yang ditotalkan dengan jumlah 43.900.000. Kemudian adapun total manfaat tahun 1 sampai tahun 4 itu berjumlah 114.500.000. Jadi untuk menghitung ROI-nya itu total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%, yang antara lain jumlah tadi 114.500.000 dikurangi 43.900.000 dibagi 43.900.000 dikali 100%, maka menghasilkan 1,6%. 160%. Ini menunjukkan bahwa sistem ini akan memperoleh keuntungan pada tahun kedua sebesar 160% dari biaya pengembangan sistem. Kemudian analisis net present value atau NPV itu dengan 4 NPV itu dapat dihitung dengan minus nilai proyek plus proset 1 per 1 plus 1%, pangkat 1, kemudian ditambah proset 2 tambah proset 3 dan proset 4. Jadi apabila dihitung dengan diketahui tingkat suku bunga diskonto sama dengan 10%, maka NPV nya adalah min 33 juta plus 21.950.000 dibagi 1 per 0,1 pangkat 1 plus 24.950.000 dan seterusnya, yang menghasilkan NPV berupa 48.220.510 rupiah. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan yaitu sebesar 48.220.510 rupiah atau NPV. Ini lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kemudian adapun analisis internal rate return atau IRR itu I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 itu tadi 48.220.510 rupiah, NPV nya positif. Kemudian apabila I2 sama dengan 15%, maka dapat dihitung NPV 2 sama dengan min 33 juta plus 21.950.000 per 1 plus 0,15 pangkat 1 dan seterusnya, yang menghasilkan NPV 2 itu sebesar 39.789 rupiah. Jadi untuk menghitung IRR nya itu 10% ditambah 15% minus 10% dikali 48.220.510 rupiah dibagi 48.220.510 rupiah dikurangi 39.781.000, yang menghasilkan IRR-nya itu 38,5%. Nah, berdasarkan nilai IRR ini, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga itu 38,5% per tahun. Nah, apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka ini sudah IRR-nya lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Nah, adapun kesimpulan saya dari proyek yang akan dibangun seperti perhitungan di atas, proyek ini akan mencapai payback period pada tahun ke-1 atau lebih tepatnya pada 1,45 tahun. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau BEP, break even point, pada waktu 1,45 tahun, yang berarti pada tahun kedua perusahaan dapat mengambil keuntungan dari pembangunan proyek ini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai ROI sebesar 160%, yang berarti bahwa sistem ini akan memperoleh keuntungan pada tahun kedua sebesar 160% dari biaya pengembangan sistem
Nah, kemudian nilai NPV yang didapatkan menunjukkan jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan, ini sebesar Rp48.220.510. Nah, berdasarkan nilai dari IRR yaitu sebesar 38,5%, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 38,5% per tahun. Oke, lanjut ke pembahasan tentang rencana anggaran sistem informasi Well Story Documentation. Analisis biaya manfaatnya adalah sebagai berikut. Dari studi kasus yang saya rancang sendiri pada pembangunan sistem informasi pendokumentasian sumur minyak pada PT Pertamina Petrodopo itu adalah sebagai berikut. Ada rincian biaya, kemudian total biaya, rincian manfaatnya adalah sebagai berikut. Hampir sama dengan penjelasan tadi, cuman berbeda nominalnya, yaitu total biaya sebesar 28.100.000. Kemudian total manfaat yang diperoleh pada tahun 1 itu sebesar 14.500.000. Kemudian tahun kedua 17.500.000, kemudian tahun ketiga itu 21 juta, tahun keempat 21.500.000, dengan profit atau selisih total manfaat dan total biaya itu sebesar 11.950.000. Kemudian tahun kedua 14.950.000, tahun ketiga 18.100.000, dan tahun keempat 18.600.000. Adapun analisisnya itu seperti yang tadi, analisis payback period, kemudian nilai return on investment ROI, nilai net present value dengan tingkat suku bunga diskonto 10%, kemudian dengan nilai internal rate return IRR, dan kesimpulan dari analisis tersebut. Adapun analisis payback periodnya dengan rincian total wujud tahun 1 9 juta, total tak wujud tahun 1 itu 5.500.000, dengan total manfaat tahun 1 itu berjumlah 14.500.000, total biaya tahun 1 itu sebesar 2.550.000, dan profit tahun 1 itu sebesar 11.950.000. Kemudian profit pada tahun kedua itu 14.950.000. Adapun total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 itu 10.200.000. Total biaya proyek sistem pada tahun 0 itu 17.900.000. Nah, adapun profit pada tahun 1 itu total manfaat dikurangi dengan total biaya itu sebesar 11.950.000. Dengan sisa biaya sistem pada tahun 1 10 juta ditambah 10.200.000 ditambahkan dengan 17.900.000 itu 28.100.000 dikurangi 11.950.000 menghasilkan 16.150.000. Untuk menghitung payback periodnya itu dengan 16.150.000 dibagi 14.950.000 dikali 1 tahun menghasilkan nilai 1,08 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua yaitu 2,08 tahun. Yang dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impasse atau break even point pada waktu 2,08 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Adapun analisis return on investment. Nah, analisis ROI ini dengan rincian biaya pengadaan sistem tahun 0 itu 28.100.000 dengan rincian total biayanya itu 39 juta dan rincian total manfaatnya sebesar 74.500.000. Nah, untuk menghitung return on investment itu menggunakan rumus total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%, maka menghasilkan 91%. Ini menunjukkan bahwa sistem ini akan memperoleh keuntungan pada tahun kedua itu sebesar 91% dari biaya pengembangan sistem. Adapun analisis net present value atau NPV-nya itu N/4. NPV, untuk mencari NPV dengan rumus minus nilai proyek plus proses 1 plus proses 2 dan seterusnya sampai proses 4
dengan diketahui tingkat suku bunga diskontonya itu 10%, maka untuk mencari NPV-nya itu sebagai berikut dan menghasilkan minus 28.100.000 ditambah 11.950.000 dibagi 1,1 di pangkat 1 itu menghasilkan 10.639.360 rupiah. Dijumlahkan seterusnya akan menghasilkan NPV berjumlah 21.421.856 rupiah. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan itu adalah sebesar 21.421.856 rupiah. Nah, ini NPV-nya lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Adapun analisis internal rate return atau IRR-nya itu diketahui dengan I1 sama dengan 10%, maka NPV satunya itu 21.421.856 rupiah. NPV-nya positif. Nah, dengan apabila I2 15%, maka sebagai berikut. NPV 2-nya berjumlah 16.131.306 rupiah. Untuk mencari IRR-nya itu dengan rumus 10% ditambah 15% dikurangi 10% dikali 21.421.856 rupiah dibagi dengan 5.290.550 rupiah. Nah, akan menghasilkan IRR-nya 10% ditambah 20,2% atau IRR sama dengan 20,2%. Nah, berdasarkan nilai IRR di atas, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 20,2% per tahun. Nah, apabila tingkat bunga pengembalian rate of return-nya yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR-nya sudah melebihi 10%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Nah, pada proyek yang akan dibangun seperti perhitungan di atas, kesimpulan saya proyek ini akan mencapai proyek payback periode pada tahun kedua atau lebih tepatnya dalam 2,08 tahun, yang dapat disimpulkan bahwa ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impasse atau break even point pada tahun 2,08 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan dapat mengambil keuntungan dan dari pembangunan proyek. Adapun return on investment-nya itu sebesar 91%, yang berarti bahwa sistem ini akan memperoleh keuntungan pada tahun kedua sebesar 91% dari biaya pengembangan sistem. Adapun nilai NPV yang didapatkan menunjukkan jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan, yaitu sebesar 21.421.000 rupiah. Nah, berdasarkan nilai IRR yang sebesar 20,2%, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 20,2% per tahun. Nah, apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR-nya sudah melebihi 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Maka kesimpulan akhir yang didapatkan adalah proyek ini dapat diterima atau layak dilaksanakan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sekian penjelasan dari analisis biaya manfaat yang berdasarkan studi kasus latihan dan studi kasus rancangan sistem informasi pendokumentasian sumber minyak, studi kasus PT Pertamina Pendopo. Saya Fajar Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.